Kegiatan petualangan alam bebas mulai marak dilakukan sekitar tahun 60 hingga 70-an, khususnya di Pulau Jawa. Pada saat bersamaan mulailah muncul organisasi-organisasi pecinta alam yang dipelopori oleh Wanadri dan Mapala Universitas Indonesia. Hal ini menghembuskan angin yang sama di Sulawesi Selatan dengan munculnya organisasi-organisasi pecinta alam di kalangan pemuda. Awal tahun 94 merupakan hari yang sangat bersejarah, didasari perlunya wadah untuk menampung aspirasi orang-orang yang berjiwa merdeka, berpikir bebas dan luas, serta peduli dengan alam sekitar. Maka berdirilah sebuah organisasi pecinta alam pada salah satu fakultas di Unhas dengan nama Politeknik Rekayasa Pecinta Alam atau Porpala. Jadi awalnya itu 94. Dulu memang sudah pernah ada. Terus dia dalam bentuk UKM di Senat. Tapi tidak aktif. Itu anggotanya kurang lebih ada 80 orang. Itu kurang lebih ada 80 orang. Nah, saya tahu. Karena tidak aktifnya, akhirnya UKM itu hanya sekedar UKM aja. UKM saja. Jadi nanti pada tahun 95 pada saat Ketua Senatnya pada saat itu Anhar, bro, itu mempercayakan kepada teman-teman yang suka berpetualang, maksudnya yang dulu suka naik motor, keluar daerah, akhirnya itu yang berinisiatif untuk membentuk kembali UKM Pencinta Alam. Pada awalnya memang sudah ada ditentang sama ini, tidak ada ketidaksetujuan antara Anhar dengan kita, karena pada situ memang ada ketidakenakan. Pada saat dia pemilihan kota Senat memang kita sudah ada agak sedikit selek lah ketua Senat pada saat itu. Tapi pada akhirnya berkat bantuan Sulkadafi akhirnya dibentuk itu. Hanya dibentuk. Namanya pertama itu Porpala, Politeknik Rekayasa Pencinta Alam. Memandang perlu pengembangan diri guna merangkul seluruh sivitas akademika yang terdiri dari rekayasa dan tata niaga, maka namanya pun diubah menjadi Kesatuan Mahasiswa Pecinta Alam Politeknik atau Kampak sebulan kemudian. Anak-anak tata niaga, karena dia bertanya cuma rekayasa saja yang ada, kenapa kita tata niaga tidak dilibatkan? Nah, akhirnya diputuskanlah untuk mengganti namanya. Yang aktif dulu itu waktu masih Porpala itu saya sempat melakukan pendakian ya 1-2 kali. Itu ada teman satu namanya Sulpan, terus Nasar, Samuel, saya sendiri, terus Ombes. Itu Tono berangkat itu pada saat kita di Nusa Raung. Akhirnya pada saat ada kunjungan ke Politani, sana kita berbicara dengan orang-orang kepala bagaimana sebenarnya mekanisme benar-benar satu organisasi bukan bagaimana caranya hasil kesepakatan sama anak Mapala itu. Akhirnya kita putuskan bahwa Mapala itu harus didiksar. Pada saat itu konflik besar sekali pada saat kita harus didiksar ya, soalnya ada beberapa teman-teman yang lain itu tidak setuju karena hal itu. Banyak tidak setuju, itu hanya 30% saja yang setuju akan hal itu, termasuk ketuanya pada saat itu Utono setuju dia. Akhirnya terbagi 2 kelompok ya kan, satu tetap eksis di Kampak dengan menjalankan diksar, satu ya tetap nongkrong di kantor. Artinya dia harus keluar dari Kampak karena memang aturan itu dibuat pada situ, kalau tidak ikut diksar bukan anggota Kampak. Akhirnya diksarnya tetap dijalankan. Awal diksar itu 18 orang.
karena sering kumpul sama-sama, jadi rasa kebersamaan tinggi sekali. Jadi satu dikorek, semua merasa dikorek. Seperti begitu. Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu selalu kita hadapi secara bersama-sama. Mau dari jurusan mana, jadi kita dulu tidak ada istilahnya ini anak jurusan ini, teknik mesin misalnya, tidak ada. Pokoknya ada yang mengganggu Kampak pada saat itu lintas jurusan. Jadi secara bersama-sama semua masalah pada saat itu kita hadapi bersama-sama. Dengan jiwa kebersamaan dan persaudaraan yang tinggi, dilandasi kode etik pecinta alam, Kampak Politeknik maju dan berkembang besar. Seiring berubahnya status politeknik yang bernaung di bawah payung Universitas Hasanuddin menjadi institusi sendiri, maka pada tahun 1997, Kampak berubah nama menjadi Mahasiswa Pecinta Alam Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di mata sebagian orang pecinta alam identik dengan hal-hal yang kurang baik. Mengapa demikian? Sebab mereka hanya memandang dengan sebelah mata, menganggap memasuki dunia tersebut adalah kegiatan tidak bermanfaat yang hanya menghabiskan waktu. Kegiatan alam bebas merupakan tempat untuk mengasah kecerdasan dan kemampuan khusus yang tidak akan didapat di bangku akademik. Bagi mereka yang peduli dengan dunia petualangan, hanya bisa berharap bahwa kegiatan kepecinta alaman mampu menunjukkan bukti nyata bahwa eksistensi mereka adalah sebuah hal positif pada pengembangan pola pikir dan mentalitas pemuda saat ini. Anggapan kenapa perlunya ada kecerdasan emosi yang cuma bisa didapat di alam, tidak didapat di rumah, di kantor atau di tempat-tempat lain kecuali di alam. Dengan kecerdasan emosi itu atau EQ, jadi dia versus lawan IQ. Itu sekarang sudah diselidiki, jadi banyak sekali manfaatnya. Einstein saja setelah menemukan teori kenisbiannya itu mengeluarkan konsep bahwa sesungguhnya imajinasi yang didapat dari alam itu jauh lebih berharga dibanding dengan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan kegiatan kepecinta alaman memacu Mapala Politeknik untuk terus berbenah diri, terbukti dengan sederetan prestasi yang diraih dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai seorang kakak di itu mengharapkan bagaimana orang-orang di Mapala itu bisa bersikap, bertindak, berbicara sebagaimana layaknya seorang pecinta alam, sehingga aku itu bisa menjawab dan memasuki sebuah organisasi pecinta alam itu bermanfaat. Dan kalau bisa lagi lebih jauh lagi memasuki kita bangga apabila menjadi seorang pecinta alam. Kini dalam usianya yang menginjak dewasa, diharapkan Mapala Politeknik akan semakin eksis dalam visi dan misinya untuk lebih mengembangkan diri serta mengharumkan nama institusi politeknik di masa ini. Hal tersebut hanya bisa tercapai dengan kerja keras dalam kebersamaan dan persaudaraan yang kuat. Semoga
Tentang Mapala Poltek. Mapala Poltek bagus sekali. 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 Ya tahu tidak apa lagi. Enggak apa-apa juga, Dek. Enggak apa-apa nih, Kak. Enggak apa-apa 2 kali. Lompat ulangin ya. Ulangi. Bisanya langsung turun. Caranya. Waduh, waduh. Tahan ke situ, Kak. Turun. Bagaimana, asik? Asik Kak. Boleh. Jauh kan? Tinggal dekat. Kita sudah sampai. Jatuh.